Badai di Parangtritis. Bagian 1. Jilid 1. Siang itu, Laut Selatan tampak cerah. Ombak memecah tenang di pantai Parangtritis. Burung-burung laut terbang berkelompok-kelompok, dan angin bertiup membendung teriknya sinar sang surya. Belasan perahu tampak berjejer di tepi pasir. Para nelayan sibuk memperbaiki dan membenahi jaring masing-masing untuk persiapan turun ke laut malam nanti. Di tepi pantai, di bawah jejeran pohon-pohon kelapa, anak-anak ramai bermain-main. Baik nelayan-nelayan maupun anak-anak itu, semuanya serta-merta memalingkan kepala ketika telinga mereka menangkap suara tiupan seruling yang keras dan merdu. Yang meniup seruling ternyata adalah seorang bocah bertelanjang dada. Anak ini meniup suling bambunya sambil duduk di atas punggung seekor kerbau yang melangkah di sepanjang jalan di teluk. Anak si Kantolo itu pandai sekali meniup suling. Mengalahi kepandaian ayahnya, berkata salah seorang nelayan, lalu menyedot rokok kawungnya dalam-dalam. Ketika anak dan kerbau bergerak menjauhi tepi pasir, seorang nelayan berseru, "Bocah pintar. Berhenti saja di bawah pohon kelapa sana. Teruskan meniup sulingmu, agar kami terhibur." Anak di atas punggung kerbau tertawa lebar. Dia mengacung-acungkan suling di tangan kanannya, dan terus berlalu, tidak mengacuhkan permintaan orang. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda keras dan berkepanjangan. Dari arah berlawanan jalannya kerbau, muncul sebuah delman ditarik seekor kuda coklat, yang lari kencang seperti dikejar setan, sambil tiada hentinya meringkik dan melejang-lejangkan kaki. Anak yang tadi meniup suling cepat-cepat membawa kerbaunya ke tepi jalan. Ketika delman itu lewat di depannya, si anak tiba-tiba keluarkan pekik ketakutan, melompat turun dari punggung kerbau, dan lari sekencang-kencangnya ke arah nelayan-nelayan yang ada di sepanjang jejeran perahu. Mukanya pucat dan napasnya memburu. "Ada apa Kambali?" bertanya seorang nelayan. Delman itu, bocah bernama Kambali menunjuk dengan muka masih pucat dan tangan gemetar, ke arah delman yang saat itu hampir lenyap di kelokan teluk. Semua orang memandang ke jurusan yang ditunjuk. Memang ada keanehan. Di atas delman, dari kejauhan para nelayan sama sekali tidak melihat kusir ataupun penumpang. Tetapi Kambali yang tadi sempat dilewati kendaraan itu, melihat jelas 3 sosok tubuh bersimbah darah malang melintang di atas delman. "Kenapa delman itu, Kambali?" tanya nelayan yang lain. Nelayan satunya ikut bicara, "Bukankah itu delman milik Ageng Lontar, juragan kita?" Kau betul, Kambali, katakan lekas, kau melihat sesuatu. Mengapa wajahmu pucat dan tubuhmu menggigil, anak? Ada 3 orang. Ada 3 orang di atas delman itu, menerangkan Kambali. Semuanya rebah malang melintang. Tubuh mereka penuh luka bergelimang darah. Saya takut, anak ini tidak dusta. Sesuatu telah terjadi. Jangan-jangan, lebih baik kita berlari mengejar delman. Kuda itu tampaknya lari ke jurusan rumah kediaman Ageng Lontar. Tanpa diberi aba-aba lagi, semua nelayan yang ada di teluk serta merta lari berhamburan ke arah lenyapnya kuda penarik delman tadi. Mereka lari menuju rumah kediaman Ageng Lontar, juragan ikan yang memiliki belasan perahu, sekaligus juragan ternak yang mempunyai puluhan kerbau dan sapi, belum lagi kambing, itik, dan ayam. Di kaki bukit sebelah timur, sawahnya puluhan petak. Ageng Lontar memang dikenal sebagai orang kaya raya di pantai selatan. Dia terkenal bukan saja karena kekayaannya, tetapi karena sikap pemurahnya kepada orang-orang yang bekerja untuknya, juga orang-orang lain yang sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan apa saja. Karena itulah penduduk setempat telah sama-sama bersepakat untuk memilihnya sebagai kepala desa pada pergantian jabatan bulan di muka. Ketika nelayan-nelayan Teluk Parangtritis itu sampai di rumah kediaman Ageng Lontar, halaman rumah itu telah penuh dengan kerumunan manusia. Selusin lelaki tampak menjirat leher dan 4 kaki kuda coklat, hingga binatang yang tadi seperti gila ini kini angsrok ke tanah tak berkutik. Dan di dalam delman yang tersungkur miring ke tanah, tampaklah pemandangan yang mengerikan. Seperti yang sebelumnya dilihat dan diterangkan bocah bernama Kambali, di dalam delman menggeletak 3 sosok tubuh bersimbah luka dan darah, mulai dari kepala hingga ke tubuh. Meskipun wajah-wajah itu rusak mengerikan, namun semua orang masih dapat mengenali dengan jelas siapa adanya ketiga orang itu. Yang pertama, yang menggeletak paling bawah lantai delman, adalah Ageng Lontar sendiri. Pakaiannya yang berwarna kelabu tampak merah dan basah oleh darah. Pakaian itu robek-robek di beberapa tempat, menyingkapkan luka-luka mengerikan. Muka Ageng Lontar seperti dicincang. Hancur mengerikan, hidungnya hampir sumplung, dan salah sebuah dari matanya tak ada lagi di rongganya.
Orang kedua yang bernasib malang di atas delman adalah istri Ageng Lontar. Luka-luka pada wajahnya tidak seberapa, dan tubuhnya hampir seperti tidak berpakaian lagi. Mungkin dirobek sebelum atau sesudah dia dibunuh. Dan berat dugaan orang banyak, perempuan yang jauh lebih muda dari Ageng Lontar ini telah diperkosa, karena pakaiannya di sebelah bawah tersingkap menusuk mata. Korban ketiga yang menggeletak di lantai delman sebelah depan, adalah pemuda yang dikenal dengan nama Jajamat, orang yang telah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai kusir kereta keluarga Ageng Lontar. Semua orang yang berkerumun di tempat itu merasakan kuduk merinding dan tubuh menggeletar. Siapa yang telah melakukan pembunuhan keji biadab seperti ini? Dan hampir tak dapat dipercaya ada orang yang mau membunuh orang sebaik Ageng Lontar, bahkan juga istri, serta kusir delman. Siapa pelaku jahanam itu? Gerombolan rampok. Tak ada rampok malang melintang di Teluk Parangtritis, bahkan di pantai selatan waktu itu. Musuh. Semua orang tahu Ageng Lontar tak pernah punya musuh. Lalu siapa? Pertanyaan itu belum lagi terjawab. Tiba-tiba dari arah rumah besar terdengar pekik perempuan. Seorang gadis menghambur lari ke arah delman, sambil tiada henti berseru memanggil, "Ayah, ayah." Tapi begitu sampai di depan delman dan menyaksikan pemandangan di dalam kereta, si gadis langsung pingsan dan rubuh, setelah lebih dahulu memekik dahsyat. Beberapa orang segera menggotongnya ke dalam rumah. Mayat-mayat ini harus diurus. Ambil usungan dan bawa ke dalam rumah, terdengar seorang berbicara. Namun belum ada yang bergerak, satu suara lain terdengar lantang, menyingkir. Apa yang terjadi di sini? Orang banyak yang berkerumun di sekitar delman palingkan kepala. Mereka melihat munculnya seorang laki-laki bertubuh kekar, berambut kelabu, dan memegang sebuah tongkat sepanjang 3 jengkal. Orang ini adalah Ki Demang Wesi, kepala desa Parangtritis. Ki Demang, untung sampean datang, seorang nelayan membuka mulut. Juragan Ageng Lontar dan istrinya dibunuh orang. Juga kusir Jajamat. Ki Demang Wesi mendorong dan menyeruak di antara kerumunan orang. Langkahnya terhenti di depan delman. Parasnya berubah dan rahangnya menggembung. Hanya iblis yang bisa melakukan kekejaman seperti ini, desis kepala desa itu. Kalian semua harus membantu, atau menemukan si pembunuh. Kami akan membantumu, kepala desa, jawab orang banyak. Ki Demang memandang berkeliling. Sepasang matanya berhenti bergerak, dan pandangannya tertancap pada seorang pemuda bertampang tolol, berambut awut-awutan, dan tegak memandang ke arah delman, sambil tiada henti geleng-gelengkan kepala. Pakaian putihnya yang lusuh di bagian dada tampak ada warna merah, percikan darah. Kurasa kalian tidak perlu bersusah payah membantuku. Aku sudah tahu siapa pembunuhnya, ujar Ki Demang, yang membuat semua orang terkejut dan memandang tak berkesip pada kepala desa mereka itu. Ki Demang angkat tangan kanannya, menunjuk tepat-tepat pada pemuda berpakaian putih, lalu berseru, "Tangkap pemuda gondrong itu." Beberapa orang dengan cepat mencekal kedua tangan si pemuda. Ada yang menelikung lehernya, ada pula yang menjambak rambutnya. "Hai, apa-apaan ini?" teriak si pemuda, sambil coba meronta untuk lepaskan pegangan orang banyak. Tapi tidak bisa, dan saat itu semakin banyak orang yang ikut mencekalnya. "Kepala desa, apa-apaan ini?" pemuda itu kembali bertanya. "Jangan banyak tanya, kaulah pembunuh suami istri Ageng Lontar dan juga kusir delman." "Tuduhan gendeng," teriak si pemuda, tampak marah. "Aku barusan saja sampai di tempat ini. Bagaimana enak saja kau menuduhku? Kau orang asing di sini. Siapa kau? Akan segera aku usut. Noda darah di pakaianmu menjadi bukti bahwa kau ada sangkut pautnya dengan kematian ketiga orang dalam delman." Si pemuda memperhatikan percikan darah di pakaiannya. Lalu berkata, "Darah ini memang darah." "Nah, apalagi, kau sudah mengaku," ujar Ki Demang. "Kata-kataku belum habis. Darah ini memercik dari lantai delman, tepat ketika delman rubuh dan aku sampai di dekatnya. Lihat saja, saat ini pun masih ada darah yang menetes dari lantai delman." "Siapa percaya ucapanmu?" sahut Ki Demang ketus. "Sebagian dari kalian bawa pembunuh itu ke balai desa. Selebihnya segera mengurus jenazah-jenazah ini." Melihat orang tetap menuduh, si pemuda jadi penasaran. Kaki kanannya bergerak. 2 orang yang mencekalnya jatuh tergelimpang. "Pembunuh biadab, sekali lagi kau berani melawan, akan kusuruh semua orang di sini mencincangmu." Ki Demang Wesi berteriak marah dan mengancam. "Aku tidak bersalah. Aku bukan pembunuh. Siapa yang berani melarang aku membela diri?" Mendengar ucapan itu, Ki Demang Wesi jadi beringas. Lalu berteriak, "Bunuh pemuda itu."
Orang banyak berteriak ikut terangsang marah. Berbagai senjata dihunus. Kepala desa, kalau kau tidak menyuruh orang-orang ini melepaskanku, jangan salahkan aku apa akibat yang terjadi. Ki Demang menyeringai. Manusia biadab, lagamu hebat sekali. Biar aku yang pertama sekali menghajarmu. Abis berkata begitu, Ki Demang Wesi tusukkan tongkat di tangan kanannya ke arah mata kiri pemuda yang berada dalam keadaan dicekal orang banyak. Jauh sebelum menjadi kepala desa, Ki Demang Wesi adalah murid keempat seorang guru silat di Bukit Tunggul. Kabarnya guru silat itu juga memiliki berbagai kesaktian, yang kemudian diturunkan pada Ki Demang Wesi. Lalu ada pula kabar bahwa Ageng Lontar masih punya kaitan atau hubungan dengan guru silat tersebut, karena Ageng Lontar pernah pula berguru pada adik guru di Bukit Tunggul. Dengan kata lain, antara Ageng Lontar dan Ki Demang Wesi ada hubungan dekat lewat guru masing-masing. Pemuda yang diserang dengan tongkat ke arah mata kirinya tentu saja terkejut melihat bahaya yang mengancamnya. Apalagi dia dapat merasakan adanya sambaran angin mendahului tusukan itu. Gerahamnya bergemelatakan menahan marah, namun marah itu akhirnya meledak juga. Didahului satu bentakan, si pemuda menyikutkan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya dia jatuhkan ke belakang. Kaki kanannya menendang ke depan. 4 orang yang mencekal si pemuda terpelanting dan jatuh bergelimpangan di tanah. Meskipun mereka tidak cedera, namun masing-masing mereka merasakan mereka seperti diserang demam panas. Untuk beberapa lamanya, keempatnya terhampar keliangan. Ki Demang Wesi sendiri, yang tidak menyangka si pemuda dapat loloskan diri dari begitu banyak orang yang mencekalnya, jadi lebih terkejut ketika tusukan tongkatnya, yang sanggup menembus mata dan batok kepala, si pemuda dapat dielakkan. Bahkan kini, satu tendangan mematikan menghantam ke arah selangkangannya. Maklumlah kini kepala desa itu bahwa pemuda yang dituduhnya sebagai pembunuh suami istri Ageng Lontar dan Kusir Delman Jajamat bukanlah seorang pemuda sembarangan, tapi pasti sekali memiliki isi. Bagus, rupanya kau menguasai ilmu silat. Jangan harap dengan kepandaianmu itu kau bisa lolos dari tempat ini. Lalu Ki Demang Wesi susul ucapannya itu dengan teriakan, agar semua orang yang ada di tempat itu melakukan pengurungan. Jangan sampai si pembunuh lolos. Kepala desa, aku bilang sekali lagi padamu, sentak pemuda berpakaian putih itu. Aku tidak melakukan pembunuhan. Siapa percaya padamu? Tukas Ki Demang Wesi. Tongkat di tangan kanannya diputar seperti titiran, dan mengeluarkan suara menderu. Dengan senjata ini, kembali dia menyerang pemuda itu. Yang diserang tak tinggal diam. Dia berkelebat beberapa kali. Memasuki jurus kedua, terdengar pemuda ini berseru, lihat tongkat. Ki Demang Wesi tidak pedulikan bentakan orang. Sebagai orang silat yang berpengalaman, dia tidak mau tertipu oleh berbagai gerak ataupun ucapan lawan. Tongkatnya menderu ke arah dada, lalu menusuk ke arah leher. Tapi kepala desa ini jadi kaget, ketika dirasakan dan dilihatnya sendiri tangan kiri lawan tahu-tahu sudah memegang ujung tongkatnya, padahal ujung senjata itu hanya tinggal seujung kuku dari tenggorokan lawan. Kepala desa Parangtritis coba selamatkan senjatanya dari rampasan lawan, tetapi si pemuda telah lebih dulu membetot. Kini giliran si pemuda yang jadi kaget, karena ketika dia merasa sudah berhasil merampas senjata lawan, ternyata yang dipegangnya hanyalah bagian tongkat yang berupa sarung belaka. Sedang di tangan kanan Ki Demang saat itu tampak bagian lain dari tongkat yang berbentuk hulu, lengkap dengan mata pisaunya yang panjang. Ternyata tongkat itu adalah sebuah golok pendek yang tajam berkilauan. Ki Demang Wesi menyeringai mengejek. Pembunuh, kau telah tolong membukakan sarung senjataku. Berarti kau memang sudah siap untuk menerima kematian sesuai dosamu. Si pemuda balas mengejek. Lagamu seperti malaikat maut saja. Aku tidak mau meneruskan perkelahian ini, karena aku memang bukan pembunuh. Abis berkata begitu, pemuda ini bantingkan sarung golok ke tanah. Benda itu menancap di tanah sampai setengahnya. Kau kira aku takut dengan pertunjukanmu? Di tempat lain kau boleh pamer ilmu, anak muda. Tapi di hadapanku, kau harus serahkan nyawa. Ki Demang Wesi lalu menyerbu dengan golok pendeknya. Senjata ini mengeluarkan angin deras, menebar hawa dingin. Pastilah ini sebuah senjata mustika andalan. 5 jurus kepala desa itu menyerbu dengan ganas. Goloknya menyambar dan menusuk ke sana kemari. Tetapi dia seolah-olah berkelahi sendiri, karena setiap serangannya hanya mengenai tempat kosong. Lawannya ternyata gesit sekali, dan seperti dapat membaca serangannya, dia mendahului bergerak untuk menghindari tusukan atau sambaran golok. Kepala desa itu jadi marah dan juga malu. Dia merasa dipermainkan di sekian banyak mata penduduk Parangtritis.
Didahului oleh bentakan garang, dia rubah permainan silatnya. Tubuhnya kini melompat-lompat ke udara, seperti bola karet yang membal. Golok di tangan kanannya berkiblat secara aneh. 2 jurus berlalu, terdengar suara bret. Dada pakaian si pemuda robek besar. Pemuda ini berseru kaget dan melompat mundur. Golok Ki Demang Wesi bukan saja merobek pakaiannya di bagian dada, tapi kulit dadanya juga ada yang ikut tergurat. Kepala desa sialan, maki si pemuda. Kau merobek pakaianku, kau harus menelannya sekalian. Lalu semua orang melihat pemuda itu merobek sendiri pakaiannya di bagian depan. Robekan kain pakaian dibuntalnya, lalu dia melangkah mendekati kepala desa itu. Tentu saja Ki Demang Wesi kembali menyambutnya dengan serangan golok, dalam gerakan melompat-lompat yang aneh seperti tadi. Hanya saja, kali ini dia kecele. Kehebatan dan keanehan ilmu silatnya itu menjadi tidak berguna, karena pemuda lawannya kini telah pula mengeluarkan jurus dan gerakan aneh. Tubuhnya seperti orang mabuk, sempoyongan kian kemari. Bagi Ki Demang, keadaan tubuh lawan seperti itu merupakan sasaran serangan yang empuk. Tapi sungguh aneh, setiap dia menyerang, tubuh atau kepala lawan sudah bergerak ke jurusan lain, sementara tangannya yang memegang buntalan kain bergerak-gerak berusaha menggapai ke arah mulutnya. Ki Demang merangsak sekali lagi. Inilah kali terakhir dia mampu menyerang. Karena sesudah itu, terdengar suaranya seperti tercekik. Sesaat kemudian, halaman rumah Ageng Lontar jadi ramai oleh suara tawa orang banyak, padahal di situ masih tergelimpang 3 jenazah yang belum sempat diurus. Apa yang terjadi, dan apa yang kini disaksikan penduduk desa? Di depan mereka tampak Ki Demang Wesi berdiri dengan mata melotot dan mulut tersumpal potongan kain. Lalu celana luar dan celana dalamnya kelihatan merosot sampai ke lutut, hingga aurat terlarangnya tersingkap dengan jelas. Kepala desa ini sadar penuh apa yang terjadi dengan dirinya, tapi dia tak bisa menggerakkan tangan untuk menarik buntalan kain yang menyumpal mulutnya, juga tidak mampu untuk menarik celananya ke atas. Kepala desa ini ternyata berada dalam keadaan kaku tegang, akibat satu totokan yang bersarang di pangkal lehernya. Karena perhatian orang banyak hampir semuanya tertuju pada sang kepala desa, tidak satu pun menyadari kalau pemuda berpakaian putih dan berambut gondrong awut-awutan tadi tak ada lagi di tempat itu. Jilid 2. Meskipun hatinya kini lega dapat meninggalkan desa di Parangtritis itu, namun masih ada satu tanda tanya yang mengganjal hati si pemuda. Siapa yang telah membunuh Ageng Lontar dan istrinya, serta kusir delman, secara biadab seperti itu? Ingin sekali ia menyingkap tabir rahasia pembunuhan itu. Namun, selama orang desa masih mencurigainya sebagai pembunuh, akan sulit baginya untuk bergerak. Apalagi dia masih ada satu keperluan penting di timur. Kepala desa sialan, enak saja dia menuduhku, si pemuda memaki sendirian. Diperhatikannya pakaian putihnya yang robek besar di bagian dada, kotor bernoda debu dan darah. Sambil jalan, akhirnya pakaian itu dibuka, lalu dilemparkannya ke semak-semak di tepi jalan. Pada saat itu pula, tiba-tiba terdengar suara orang mendamprat. Manusia sial dangkalan, siapa kau yang berani melemparkan pakaian busuk ke atas kepala orang? Si pemuda yang telah berjalan beberapa langkah serta-merta berhenti dan palingkan kepalanya. Astaga, di pinggir jalan yang barusan dilewatinya, tampak berjongkok seorang berpakaian serba hitam. Tak dapat dia duga apakah orang itu lelaki atau perempuan, karena sekujur kepalanya sampai ke wajah tertutup oleh pakaian putih yang tadi dilemparkannya. Aneh, tadi waktu lewat di situ tak kulihat ada orang sama sekali. Mengapa tahu-tahu dia muncul di situ, dan gila betul. Masakan aku mau mencampakkan bajuku menutupi kepalanya begitu rupa. Buru-buru pemuda yang kini bertelanjang dada itu melangkah mendekati orang yang jongkok di tepi jalan, lalu mengambil pakaiannya. Begitu pakaian diangkat, tampaklah wajah orang itu. Ternyata dia seorang nenek bermuka hitam, yang ketika menyeringai tampaklah deretan gigi-giginya yang terbuat dari emas berwarna kuning berkilat-kilat. Hai, pendekar 212 Wiro Sableng rupanya, si nenek menegur, membuat si pemuda yang memang Wiro Sableng menjadi terkejut, karena tidak menyangka nenek itu mengenal dirinya, sedang ia sendiri tidak pernah bertemu perempuan tua itu sebelumnya. Aku sudah lama mendengar kekonyolanmu, pendekar muda. Hanya saja tidak menduga kalau begini kurang ajar perilakunya terhadap orang tua. Berani melemparkan pakaian busuk sampai-sampai menutupi muka dan kepalaku. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Dia cepat-cepat duduk di hadapan si nenek, memberi hormat membungkukkan tubuh, lalu berkata, aku terima salah, Nek. Bukan maksudku berlaku kurang ajar.
Tapi waktu lewat tadi sama sekali tidak melihatmu di sini. Kalau kau memang ada di sini, masakan aku berani berlaku sekurang ajar itu?" Si nenek tertawa tergelak-gelak. Gigi-gigi emasnya kembali tampak berkilat-kilat terkena sinar matahari. Wiro sendiri tak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jangan-jangan si nenek sengaja mempermainkannya, dan tampaknya dia memang bukan sembarang orang tua. Pendekar utama tidak memiliki mata tajam. "Sungguh tak bisa kupercaya," berkata si nenek sambil geleng-geleng kepala. Ucapannya bernada keras, tapi wajahnya yang keriput terus saja mengumbar senyum. "Kalau golok terbang atau panah beracun yang menyambar dari balik semak belukar, dan kau tidak sempat melihatnya, berarti kau akan mati konyol, anak muda." Wiro yang tak mau berdebat dengan si nenek, dan menganggap diri merasa salah, hanya manggut-manggut saja lalu berkata, "Harap maafkan diriku." Si nenek balas mengangguk, "Aku terima maafmu, kulihat kau tidak berbaju, apa sengaja hendak memamerkan senjata mustika kapak maut naga geni 212 itu?" Astaga, Wiro baru sadar. Dengan membuang pakaian dan setengah telanjang seperti itu, dia tidak menyadari senjata saktinya kapak maut naga geni tersembul dari balik pinggang celana. Karena tidak membawa bekal pakaian, mau tak mau dia harus mengenakan kembali pakaiannya yang sudah kotor dan robek besar. Ketika dia hendak mengambil pakaian itu dari tanah, si nenek tertawa lalu berkata, "Aku memiliki sehelai pakaian putih. Masih baru, ukurannya kurasa pasti cocok dengan tubuhmu." Lalu perempuan tua itu menggerakkan tangan kanannya ke balik punggung. Sesaat kemudian, dia menarik sehelai pakaian putih yang memang ternyata masih sangat baru. Pakaian itu dilemparkannya ke pangkuan Wiro. "Pakailah." "Ah, pakaian bagus," seru Wiro sambil mengembangkan pakaian putih berlengan panjang dengan potongan kerah yang menarik. "Kau baik sekali, Nek." "Terima kasih." Wiro segera berdiri dan kenakan pakaian putih itu. Ternyata memang cocok sekali dengan tubuhnya. Pakaian putih itu terasa enak dipakai. Pada bagian dada sebelah kiri, tampak sulaman benang merah bergambarkan mahkota dan keris silang. "Kau senang mengenakan pakaian itu, pendekar muda?" si nenek bergigi emas bertanya. "Senang sekali, Nek, sedap dipakainya. Tapi kalau aku boleh bertanya, apa arti sulaman gambar mahkota dan keris bersilang ini?" "Ah, itu hanya sekedar gambar yang disukai pembuatnya. Apakah mahkota, keris atau gambar ular? Tak ada bedanya." Sambil bicara, si nenek mematahkan sepotong belukar kering di samping jalan, lalu dengan potongan kayu itu dia menggurat-gurat di tanah. Ada garis panjang, ada yang berbentuk bola, garis bersilang, dan terakhir sekali si nenek membuat garis panjang mulai dari tepi jalan di sebelah depannya sampai tepi jalan di dekat dia duduk. "Lukisan apa yang kau buat, Nek?" Wiro bertanya. "Ah, hanya iseng saja. Orang sepertiku mana pandai melukis." Kulihat kau benar-benar gagah dengan pakaian itu, pendekar muda." Aku jadi teringat pada Suto Engging. Wajah dan potongan tubuhmu banyak kesamaannya dengan dirinya di masa muda. "Siapa orang bernama Suto Engging itu, Nek?" "Kekasihku di masa muda. 5 tahun yang lalu kami berpisah. Dia ke barat, aku ke timur. Tak pernah ku dengar lagi kabar tentang dirinya. Tapi aku yakin dia masih hidup." "Ah, pengalaman hidupmu tentu banyak sekali, Nek. Dan aku yakin di masa muda kau pasti memiliki paras cantik jelita. Sekarang pun kau masih kulihat cantik." Si nenek tampak merah mukanya. Tapi hatinya berbunga-bunga mendapat pujian itu, dan tertawalah dia mengekeh. "Pendekar muda, kau pandai menyenangkan hati orang. Pengalaman hidup jadi bekal pelajaran masa depan bagi setiap orang. Pengalaman hidup itu pula yang mengajarku agar tidak melakukan perkawinan dengan siapapun. Dan percaya atau tidak, anak muda, sampai hari ini aku yang tua renta masih seorang perawan sejati." Hik. Wiro merasa tenggorokannya seperti tercekik dengan keterangan si nenek. Dia cepat-cepat mengangguk dan berkata, "Aku percaya, Nek. Dan aku melihat buktinya. Meskipun tua, kulihat tubuhmu masih kencang, tak banyak guratan di wajahmu." Si nenek tertawa panjang sampai keluar air mata. "Nek, aku harus melanjutkan perjalanan. Kau tahu namaku, dan pasti tahu banyak tentang diriku. Sebelum kita berpisah, maukah kau mengatakan siapa dirimu ini?" "Waktu kecil aku diberi nama Tuwini Jenti. Sudah tua begini, orang-orang memanggilku nenek hitam bergigi emas." Hik. "Terima kasih kau telah menerangkan siapa dirimu. Juga terima kasih lagi atas pemberian pakaian ini. Aku minta diri sekarang." Wiro menjura 2 kali berturut-turut.
Ketika dia hendak melangkah pergi, dan pada saat kaki kanannya mendekati garis panjang yang tadi dibuat si nenek dengan belukar kering, mendadak Wiro merasakan seperti ada satu kekuatan yang mendorong kaki kanan itu, hingga dia tidak bisa meneruskan langkah, malah kakinya terbanting ke belakang. Dicobanya sekali lagi, lalu dengan mengerahkan seluruh tenaga, tetapi tetap saja dia tidak mampu melewati garis di tanah itu. Maka dia pun berpaling pada nenek yang saat itu masih tetap jongkok di tepi jalan, sambil senyum-senyum. Kau memiliki ilmu kesaktian yang mengagumkan. Mataku jadi terbuka betapa luas dan tingginya ilmu kepandaian dan kesaktian di atas dunia ini. Dan apa yang aku miliki sekarang, hanya merupakan satu tetesan kecil belaka. Nek, aku mau jalan. Mohon diberikan petunjuk. Si nenek tersenyum. Dalam hati dia berkata, pemuda ini begitu sopan, penuh peradatan. Mengapa banyak orang mengatakannya kurang ajar, konyol, dan bersifat seenaknya? Ah, lama-lama aku bisa jatuh hati padanya. Nek, kau seperti melamun. Aku minta petunjuk, bagaimana harus melewati garis aneh yang kau gurat di tanah ini. Oh, itu, mudah saja, anak muda. Pergunakan tangan kirimu menghapus garis itu. Setelah garis hapus, kau bisa lewat, menjawab nenek hitam bergigi emas. Wiro lakukan apa yang dikatakan si nenek. Dia membungkuk. Dengan telapak tangan kirinya dihapusnya guratan garis yang memanjang di tanah jalanan. Setelah hapus, dia coba melangkah. Ternyata dia kini bisa melangkah. Kekuatan aneh yang tadi mendorong tak ada lagi. Kau luar biasa, Nek, memuji Wiro. Si nenek tertawa. Dia gerakkan tangan kanannya ke mulut. Terdengar suara kraak. Apa pula yang dilakukan perempuan ini, pikir Wiro. Tiba-tiba si nenek ulurkan tangannya seraya berkata, ambillah, mungkin ada gunanya di saat kau kesusahan. Wiro ulurkan tangannya. Si nenek letakkan sesuatu ke telapak tangan si pemuda. Ketika diteliti, ternyata sebuah gigi emas yang masih basah oleh ludah. Wiro kerenyitkan kening. Aku tidak berani menerima pemberianmu ini, Nek, kata pendekar 212. Kau jijik? Tidak, jawab Wiro agak gagap, karena memang walau gigi palsu itu terbuat dari emas, namun ada rasa jijik dalam dirinya. Jika ini kau berikan, berarti kau akan kehilangan salah satu gigimu. Ambil saja, aku punya banyak persediaan gigi seperti itu, berkata si nenek. Lihatlah, lalu dari dalam sebuah kantung, perempuan tua ini mengeluarkan beberapa potong gigi emas. Dia mengambil 3 buah, lalu mencocokkannya dengan bagian giginya yang ompong. Gigi kedua ternyata bisa menempel dengan baik. Dia tersenyum sambil menunjukkan barisan gigi emasnya. Lihat, gigi-gigiku utuh kembali. Wiro garuk-garuk kepala. Terima kasih atas pemberian gigi emas ini, Nek. Aku minta diri sekarang. Wiro menjura, lalu melangkah pergi sambil menggenggam gigi emas di tangan kanannya. 3 hari setelah suami istri Ageng Lontar dimakamkan, Kepala Desa Parangtritis Ki Demang Wesi mendatangi rumah kediaman orang kaya di daerah selatan itu. Bertemu dan bicara dengan putri yang merupakan anak tunggal mendiang suami istri yang malang itu, yakni Winayu Tindi. Anakku Winayu, begitu Ki Demang Wesi memulai pembicaraan. Dia memang biasa memanggil gadis itu dengan sebutan anak, mengingat hubungannya dengan Ageng Lontar yang terkait pada hubungan guru mereka masing-masing. Kedatanganku malam ini guna menyambung pembicaraan kita 2 hari lalu.